Bersama saya Rahmat Hakiswanto di Informatics Channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang polimorfisme. Nah, jadi polimorfisme ini adalah salah satu ciri khas dari pemrograman berorientasi objek. Di sini maksud dari polimorfisme berarti banyak bentuk. Ya, jadi konsepnya ini adalah sesuatu yang sama tetapi memiliki berbagai bentuk dan perilaku yang berbeda. Nah, polimorfisme ini penerapannya ada pada metode atau fungsi yang ada di dalam pemrograman Java. Maksud dari banyak bentuk ya di sini artinya adalah bahwa nantinya metode dalam sebuah kelas ataupun pada kelas turunannya ya, dia memiliki nama yang sama tetapi memiliki identitas yang sedikit berbeda. Misalnya berbeda dari jumlah parameter masukan dari metode tersebut ya. Atau bisa jadi sama metodenya tetapi isi parameter sama metodenya tetapi isi dari fungsi tersebut bisa saja berbeda atau mungkin sedikit berbeda seperti itu. Nah, polimorfisme ini ada dua bentuk, yaitu overloading dan overriding. Nah, yang overloading ini adalah bahwa metodenya sama tetapi memiliki jumlah inputan parameter berbeda. Sedangkan overriding lebih kepada isi dari fungsi tersebut yang berbeda atau mungkin hanya sedikit berbeda seperti itu. Oke, kita mulai dari yang overloading ya. Jadi kita langsung lihat saja bentuk source code dari overloading seperti apa. Nah, di layar ini sudah saya buatkan satu source code, yaitu tentang kelas buku dengan 3 variabel global yang private modifiernya, di mana judul dan pengarang bertipe data string, sedangkan tahun itu bertipe data integer. Kemudian di bawahnya ada ini konstruktor ya, suatu metode khusus ya, gunanya untuk menciptakan objek ya, tentunya. Kemudian kita buat 3 buah metode dengan nama yang sama, set buku dengan 1 parameter, set buku dengan 2 parameter, set buku dengan 3 parameter inputan ya. Nah, inilah metode set buku inilah yang dinamakan dengan overloading. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa metode set buku untuk ketiga dari metode ini mempunyai jumlah inputan parameter yang berbeda. Set buku yang pertama hanya 1 parameter, set buku yang kedua ada 2 parameter, set buku yang ketiga ada 3 parameter. Seperti itu ya. Jadi namanya sama tetapi berbeda dari jumlah inputan parameter dan jumlah parameter. Nah, jadi bagaimana cara kerja daripada source code tadi? Nah, source code tadi nanti pada saat kita implementasikan atau kita jalankan, kita panggil metode set buku ya, seperti itu, dan kita memasukkan 1 input dan parameter, maka otomatis program akan membaca bahwa jika hanya 1 inputan parameter itu akan dibaca sebagai parameter judul ya, sehingga metode yang akan dijalankan adalah metode set buku dengan 1 parameter, yaitu parameternya judul. Nah, jika yang kita panggil metode set buku dengan inputan 2 parameter, maka secara otomatis dia akan menjalankan metode set buku dengan 2 parameter sehingga inputan itu akan dibaca sebagai judul dan pengarang. Begitu pula dengan metode dengan 3 inputan parameter. Ya, jadi di sini otomatis pemrograman Java akan menjalankannya berdasarkan jumlah inputannya gitu ya. Jika kita panggil set buku dengan 1 inputan, maka otomatis dia akan menjalankan dengan hanya 1 inputan. Dia akan membaca secara otomatis 1 inputan itu sebagai inputan judul atau inputan judul pengarang atau inputan judul pengarang dan tahun. Seperti itu ya teman-teman. Oke, ada baiknya kita akan mencoba langsung menggunakan pemrograman. Jadi kita coba ngoding dari prinsip overloading ini ya.
Oke, di sini saya akan menggunakan editor Visual Code. Oke, teman-teman, kita langsung saja buka Visual Code-nya. Oke, teman-teman, di sini Visual Code sudah saya buka. Saya di sini akan membuat satu kelas buku di dalam folder polymorphism ya. Teman-teman jika ingin mencobanya silakan menggunakan folder apa saja silakan, tapi yang jelas kita akan membuat kelas buku untuk mencoba menerapkan overloading. Oke, teman-teman, di sini saya akan buat satu file bernama buku.java. Oke. Nah, di sini nama file buku.java ini akan menjadi nama kelas ya. Atau misal Anda menggunakan editor lain ya yang harus menuliskan kelas dulu baru menyimpan nama filenya, ingat nama file sama nama kelas harus sama ya. Oke, kemudian di sini di dalam kelas buku ini saya membuat 3 buah variabel global ya, untuk judul, kemudian pengarang, kemudian ini tahun terbit ya, maksudnya ya, tahun, typo ya, maaf. Oke, kemudian kita buat di sini konstruktornya, ingat konstruktor metode tapi namanya sama dengan nama kelas. Nah, kemudian di sini kita buat 3 buah metode set buku ya. Kita akan buat 3 buah metode set buku dengan yang pertama adalah satu parameter saja, yaitu judul. Kemudian isinya di dalam metode ini kita buat this judul sama dengan judul. Oke, di sini jadi teman-teman, maksudnya apa di sini? Jadi metode set buku ini pada metode set buku ini kita kita lewatkan satu buah parameter bernama judul ya. Nah, parameter ini adalah variabel lokal ya, variabel lokal dari metode set buku ya. Jadi dia variabel ini tidak bisa digunakan di luar metodenya. Nah, tapi di sini bahwa variabel lokal ini nanti nilainya akan diberikan ke variabel global, yaitu variabel judul yang global ya, yang di atas ini ya. Sehingga jika kita kasih masuk judul yang misal algoritma pada variabel lokal ini, parameter ini, maka algoritma ini akan menjadi nilai bagi variabel judul yang global ya, seperti itu. Nah, oke, kemudian di sini kita akan buat lagi 2 parameternya, itu yang 2 set buku dengan 2 parameter dan 3 parameter. Ini saya copy saja ya. Oke, kemudian saya ganti aja ini, saya tinggal tambahkan, maaf, tambahkan string pengarang, kemudian di sini saya tambahkan juga kemudian yang ini saya tambahkan string, judul sudah, pengarang, kemudian koma ditambah int tahun. Di sini saya tambahkan this pengarang, this tahun, oke. Nah, teman-teman, jadi sini kita sudah punya 3 buah fungsi atau metode, yaitu set buku ya. Ya, ini set buku ini ketiga-tiganya dia mempunyai tipe void ya. Nah, Anda
teman-teman bisa lihat bahwa di sini 3 buah metode ini memiliki nama yang sama, tetapi berbeda dari parameter inputannya ya, baik parameter maupun jumlahnya. Nah, sehingga nanti pada saat kita mau jalankan, pada saat kita panggil, metode ini akan dijalankan berdasarkan inputan parameternya, dia akan membaca secara otomatis. Nah, kayak ini sudah kita kelas bukunya ini kita sudah buat, kemudian kita di sini ingin mengimplementasikan, ingin menjalankan. Di sini saya akan buat satu metode, satu kelas ya, bernama Java main. Jadi di sini saya akan membuat satu kelas implementasi bernama main.java. Ya, otomatis di sini akan dibuat nama kelasnya. Nah, di sini saya harus menggunakan fungsi main ya, karena kita ingin menjalankan, mengeksekusi ya, harus di dalam fungsi main. Nah, kemudian di sini kita buat objek ya, untuk bisa menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Di sini saya akan buat objek buku ya, misalnya B1 sama dengan new buku. Oke. Nah, berarti kita di sini sudah mempunyai satu buah objek. Nah, kemudian di sini kita coba memberi nilai kepada B1 ya, yaitu kita coba manggil nih, kita manggil metodenya set buku ini ya. Nah, set buku sini langsung otomatis dia ada pilihan ya. Nah, kita akan menggunakan yang mana? Jika kita menggunakan yang pertama ya, kita input di sini diminta masukkan parameternya adalah judul bertipe string, makanya kita input adalah string. Misalnya saya tulis algoritma ya, Oke. Nah, kemudian di sini maka secara otomatis kalau kita running ini dia tidak akan error ya. Kita jalankan. Nah, di sini oke. Tidak ya, sudah. Jadi di sini judul ya, variabel judul sudah diberi nama adalah algoritma. Nah, jika kita misalnya memanggil lagi fungsi set buku yang kedua ya, maaf, ini kita buatkan aja lagi satu buah objek supaya bisa terlihat perbedaannya. Buku B2 sama dengan new buku. Oke. Nah, kemudian di sini kita tambahkan satu buah objek kedua untuk mengimplementasikan yang ini. Oke. Jadi kita kasih masuk di sini yang pertama, kita kasih masuk misalnya numerik. Oke, misalnya pengarangnya ini kita masukkan, pengarangnya ini Andi gitu ya. Oke, kemudian kita run. Oke, tidak ada error, artinya di sini untuk objek pertama nanti dia judul itu sudah mendapatkan nilai algoritma. Untuk objek yang B2 ini dia sudah mendapatkan judul numerik dan pengarangnya adalah Andi, seperti itu. Nah, hanya di sini kan kita bagaimana cara menampilkannya. Cara menampilkannya, seandainya kita buat gini ya, sistem out println, kita buat misalnya judul buku 1 ya, judul buku 1 misalnya saya di sini adalah untuk yang objek B1, saya buat plus B1, kemudian saya buat judul kayak gini. Oke, B1 titik judul. Maka kalau kita jalankan di sini error ya. Error. Kenapa? Error di line 8 ini dikatakan bahwa judul buku ini tidak bisa muncul ya. Karena judul buku ini ya, kita harus ingat
prinsip dari enkapsulasi ya, bahwa judul ini di kelas buku ini sifatnya adalah private ya, sehingga kita butuh ya, kita tambahkan saja sini fungsi, satu buah fungsi lagi untuk menampilkan judul buku itu ya. Kita buat aja string, oke, karena dia mengembalikan suatu nilai, string get buku ini ya, string get buku. Atau jangan buat seperti itu, kita buat saja void tetap ya, satu fungsi aja ya, public void ya, public void data buku gitu ya, data buku. Oke, di sini kita buat aja, di sini adalah judul buku. Oke, judul buku. Kemudian yang berikutnya adalah pengarang gitu ya, pengarang buku. Oke, bolehlah ini apa, pengarang buku, sama kita panggil di sini adalah judul, sini kita panggil adalah apa nih, pengarang. Oke. Nah, ini sudah. Berarti di sini kan errornya di sini, ini kita ganti, kita buat ini ya, ini untuk buku pertama. Oke, kita jalankan B1 titik data buku, kemudian kita kasih pisah gini sedikit ya, biar oke. Buku 2 kita panggil B2 titik data buku. Oke, kemudian kita run. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya, buku pertama judul bukunya algoritma, buku kedua ya judul bukunya numerik dan Andi. Oke, jadi kan secara otomatis di sini jelas bahwa pada saat kita input satu parameter, maka dia akan dibaca sebagai judul. Pada saat kita set buku ini kita masukkan dua parameter, maka parameter itu akan dibaca sebagai judul dan pengarang ya. Pada saat kita tampilkan data buku, otomatis yang pertama itu pengarangnya tidak ada ya, karena dia hanya menjalankan set buku dengan satu parameter. Sedangkan buku kedua judul dan pengarangnya ada karena dia menjalankan set buku dengan dua parameter. Oke teman-teman, jadi seperti itu adalah penerapan daripada overloading ya, kegunaannya seperti apa. Seperti itu, jadi kita bisa mempunyai satu buah bentuk metode nama yang sama tetapi jumlah inputan atau inputannya berbeda ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan dimengerti. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk kedua dari polimorfisme, yaitu overloading. Oke, terima kasih atas perhatian. Salam belajar.